Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Aji Yudhistira, NIM 41241504 dari Fakultas Agroteknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pertanian organik. Yang pertama, pertanian organik dimulai dikenal sejak awal abad ke-20 sebagai respon terhadap dampak negatif dari penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang berlebihan pada sistem pertanian modern. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Sir Albert Howard di Inggris dan Rudolf Steiner di Jerman, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antar alam, kesuburan tanah, serta berkelanjutan lingkungan secara alami. Seiring berjalannya waktu, konsep pertanian organik mulai berkembang di berbagai negara di dunia termasuk Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan sistem pertanian yang lebih sehat, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bagi manusia dan alam. Setelah itu, langkah kedua, keunggulan dan kelemahan pertanian organik. Pertanian organik memiliki berbagai keunggulan yang membuatnya semakin diminati. Keunggulan utamanya antara lain menghasilkan produk yang lebih sehat karena bebas dari beban bahan kimia sintetis, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan kesuburan tanah dalam jangka panjang. Sistem ini juga mampu meningkatkan keseimbangan ekosistem dan mengurangi pencemaran air maupun tanah. Namun pertanian organik juga memiliki kelemahan seperti proses membutuhkan waktu lebih lama, biaya produksi awal yang relatif tinggi, dan hasil panen yang biasanya lebih sedikit dibanding pertanian konvensional. Meski demikian, manfaat jangka panjang yang dihasilkan jauh lebih besar karena sistem ini berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesehatan manusia. Langkah ketiga, tahapan mengubah lahan kimia menjadi lahan organik. Untuk beralih dari lahan yang sebelumnya menggunakan bahan kimia di lahan organik, ada beberapa tahapan penting yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah persiapan lahan, yaitu membersihkan tanah dan sisa bahan kimia dan menyiapkan kondisi tanah agar bisa kembali subur dan secara alami. Tahap berikutnya adalah perbaikan lahan dengan menambahkan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang guna memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Setelah itu dilakukan penanaman tanaman penutup tanah, misalnya kacang-kacangan, untuk menambah unsur hara dan menjaga kelembapan tanah. Lingkungan berikutnya adalah pengendalian hama secara alami. Dengan memanfaatkan predator alami, tanaman mengusir hama atau pestisida nabati. Jika semua tahapan tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi standar, maka lahan dapat diajukan untuk sertifikasi organik secara resmi. Langkah keempat, organik Indonesia dan IFOAM. Di Indonesia, pengembangan pertanian organik didukung oleh berbagai lembaga. Salah satu adalah Organik Indonesia. Lembaga ini berperan dalam memberikan pelatihan pendampingan kepada petani serta membantu proses sertifikasi produk organik agar sesuai standar nasional. Sementara itu, di tingkat internasional terdapat organisasi IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements, yaitu lembaga dunia yang menetapkan standar dan prinsip pertanian organik secara global. Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan sistem pertanian yang sehat, adil, dan berkelanjutan untuk manusia, tanah, dan lingkungan. 5. Penerapan di Banyuwangi. Banyuwangi memiliki potensi besar dalam pengembangan pertanian organik karena ini dikenali dengan tanahnya yang subur, iklim mendukung, serta petani ulet yang terbuka terhadap inovasi. Pemerintah daerah juga memberikan dukungan melalui program latihan dan kerjasama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang pertanian berkelanjutan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pangan sehat dan ramah lingkungan, pertanian organik menjadi peluang besar bagi Banyuwangi untuk menjadi daerah percontohan pertanian organik di Indonesia. Melalui kerjasama antara petani, pemerintah, dan lembaga terkait, sistem pertanian diharapkan dapat berkembang pesat serta memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan bagi masyarakat luas. Penutup dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pertanian organik bukan hanya tentang hasil panen, tetapi juga tentang bagaimana manusia menjaga keseimbangan alam dan kelestarian bumi untuk generasi mendatang. Dengan adanya semangat kerjasama, kesadaran lingkungan, serta
penerapan sistem pertanian yang berkelanjutan, pertanian organik menjadi langkah nyata menuju masa depan pertanian yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat menginspirasi kita semua untuk terus mencapai alam melalui praktik pertanian organik. Salam dari Bijak.